ketika Bapak Presiden nanti hadir dalam rapat di Washington DC BOP, maka beliau harus menanyakan ini mandatnya apa nih. Beliau ketika memberikan salaman itu mukanya memang jangan kemudian kayak sangat bersahabat, karena itu tidak baik untuk di mata publik Indonesia, karena publik itu seolah-olah akan nantinya menuduh Bapak Presiden seolah-olah sudah berkongsi dengan pihak Israel. Tribunars Indonesia akan menjadi negara pertama yang mengirim prajurit ke Gaza sebagai bagian dari Board of Peace. Bahkan pengiriman prajurit TNI ini menjadi sorotan berbagai negara. Pasalnya pengiriman prajurit TNI terjadi saat Israel resmi bergabung menjadi anggota Board of Peace bentukan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Lantas apa saja risiko yang kemungkinan dihadapi Indonesia terkait pengiriman TNI ke Gaza ini? Hari ini Tribuners kita akan membahasnya dalam program Tribun News on Focus bersama pengamat hubungan internasional ada Profesor Hikmahanto Juwana. Kita sapa terlebih dahulu di sana sudah tergabung melalui panggilan Zoom Prof. Hikmah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Maria, sehat selalu. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Kita langsung saja ke topik pembicaraan hari ini begitu ya Prof. Sebagai pengantar, saya ingin meminta pendapat dari Prof. Hikmah soal Indonesia yang bakal mengirimkan sekira 8.000 pasukan TNI ke Gaza begitu. Bahkan ini juga disebut-sebut menjadi pasukan pertama asing yang akan mencapai wilayah Palestina itu Prof. Ya, pertama yang saya ingin sampaikan adalah saya sayangkan ya karena Mhm, berita ini disampaikan oleh Bapak Kasat, tapi sebelumnya itu sudah beredar di berita di Israel. Jadi mhm, sepertinya media Israel lebih dahulu mengetahui bahwa kita akan mengirim, lalu kemudian bahkan mereka menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara pertama yang akan menyumbang ke ISF, sementara yang lainnya belum. Nah, mhm, ini menandakan bahwa ya transparansi pemerintah kepada rakyatnya ini agak kurang. Jadi lebih mhm, justru kita mendapatkannya dari media-media luar negeri, terutama justru dari Israel ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kan tahu bahwa kita ini sudah menjadi anggota BOP mhm, dan tanggal 19 Februari nanti Bapak Presiden akan berangkat ke Amerika Serikat, ke Washington DC untuk menghadiri rapat BOP yang pertama. Dan di situ saya sudah monitor dari berita-berita yang ada di Amerika Serikat akan dibahas mengenai salah satunya adalah ISF, International Stabilization Force. Nah, dalam konteks seperti ini, mungkin Bapak Presiden kemarin memanggil eh, para petinggi TNI Polri, mungkin mhm, membicarakan salah satunya adalah ini. Sehingga ketika Bapak Kasat keluar dari pertemuan, beliau menyampaikan bahwa kita sedang mempersiapkan 8.000 orang, 8.000 sampai 15.000, tapi mungkin adalah yang 8.000 ini. Dan dalam pernyataan itu, Bapak Kasat mengatakan ada dua komponen dari Angkatan Darat paling tidak, yaitu medis dan kemudian satu lagi adalah eh, dari ZENI rekonstruksi. Nah, eh, juga saya sampaikan di sini bahwa saya melihat dari sosial media, bukan sosial media, televisi Al Jazeera, tapi versi Arab, Arab Saudi, mhm, bahasa Arab, itu yang mengatakan bahwa eh, mereka meminta, Hamas meminta agar kalau ada pasukan Indonesia yang akan ada di mereka ini tidak dimanfaatkan untuk melucuti senjata dari Hamas karena ini tidak dikehendaki oleh Hamas dan mungkin mereka khawatir bahwa justru ini melegitimasi tindakan Israel untuk melucuti Hamas sebelum adanya rekonstruksi terhadap Gaza, tapi tidak dilakukan oleh tentara Israel, melainkan tentara dari Indonesia. Karena Perdana Menteri Netanyahu beberapa waktu yang lalu sudah mengatakan bahwa dia tidak menghendaki tentara dari Qatar maupun dari Turki yang melakukan perlucutan senjata terhadap Hamas. Nah, ini yang kita tidak harapkan bahwa kita nantinya melucuti senjata dari pihak Hamas. Kedua, kalau misalnya pasukan ZENI yang dikirim, itu menjadi pertanyaan karena begini, pada waktu penandatanganan Board of Peace di Swiss, itu Jared Kushner, menantu dari Presiden Trump,
itu sudah memaparkan tentang rekonstruksi Gaza dan itu akan dilakukan oleh eh, Yakir Gabay. Dia ini adalah developer Israel Amerika Serikat lah gitu ya. Nah, Mhm. pertanyaannya adalah kalau misalnya rekonstruksi akan sudah dilakukan oleh perusahaan developer yang profesional, lalu apa nanti peran dari TNI Angkatan Darat? Ya, kecuali kalau misalnya masih dalam kondisi seperti sekarang begitu ya, yang katakanlah porak-poranda dan perlu ada penampungan-penampungan sementara, ya oke lah itu Zenit TNI Angkatan Darat itu bisa melakukan tugas untuk membuat penampungan-penampungan sementara. Nah, yang terakhir yang ingin saya komentari di awal ini adalah eh, terkait dengan mandat, mandat, jangka waktu dan anggaran. Karena Mhm. begini, selama ini Indonesia hanya mengirim pasukan itu ke PBB. Dan mandat dari PBB jelas, yaitu peacekeeping. Peacekeeping artinya perdamaian sudah terbentuk, baru menjaga, memaintain peace-nya Mhm. itu dengan pasukan yang betul-betul profesional untuk menjaga perdamaian atau gencatan senjata. Nah, yang jadi masalah sekarang ini adalah, kan kita masih dengar nih bahwa Israel masih menyerang ke Gaza. Bahkan Mhm. tanggal 31 Januari kemarin ada 31 orang yang menjadi korban dari sipil di Palestina itu, di Gaza itu. Nah, ini sekarang kondisi sebenarnya itu seperti apa? Jangan sampai ya kita tidak jelas diberikan mandat oleh Board of Peace ini ya, apakah peacekeeping atau peacemaking. Kalau peacemaking jangan-jangan kita suruh diminta untuk berhadapan-hadapan dengan Hamas. Jelas itu akan menjadi problem bagi rakyat di Indonesia. Nah, tentu ini akan akan menjadi permasalahan bagi legitimasi Bapak Presiden dan saya tidak ingin Bapak Presiden yang kita sudah pilih dan punya visi yang sangat hebat dipermasalahkan di dalam negeri. Oleh karena itu, menurut saya ketika Bapak Presiden nanti hadir dalam rapat di Washington DC BOP, maka beliau harus menanyakan ini mandatnya apa nih? Peacekeeping atau peacemaking atau yang lainnya? Ya, memang dalam konteks peacekeeping bisa aja tentara kita melakukan perlucutan senjata karena itu diatur juga di dalam peraturan Menteri Pertahanan. Mhm. Tetapi kan masalahnya kalau melucuti misalnya Hamas, tapi kita juga harus melucuti yang IDF fair gitu ya. Tapi kalau cuma Hamas saja, ya jangan-jangan ini istilahnya kalau bahasa Jawa nabok nyilih tangan gitu ya. Dia yang mau ditabok itu adalah Hamasnya, tapi meminjam tangan Indonesia bukan tangan Israel gitu kan. Nah itu yang kita tidak mau dan tidak kita kendaki. Nah lalu kemudian selain mandat yang harus jelas, juga jangka waktu juga harus jelas sampai kapan Mhm. ya. Karena kalau misalnya di dalam eh, resolusi Dewan Keamanan 2803 terkait dengan Board of Peace dan ISF ini memang pemerintahannya itu transisi. BOP itu pemerintahan transisi dan ISF juga ada jangka waktunya. Nah, kalau misalnya eh, ini jangka waktunya sampai kapan? Jangan sampai kita di sana berlarut-larut. Bahkan bisa ikut di dalam konflik kan juga bahaya juga menurut saya. Saya tidak ingin pasukan kita putra-putri Indonesia datang ke sana misalnya jadi korban begitu ya. Itu juga nggak bagus. Nah, jadi ini harus tahu juga durasi dan yang terakhir dan yang penting adalah anggaran. Ini anggaran dari siapa? Apakah kalau anggarannya dikeluarkan dari pemerintah Indonesia sendiri atau dari BOP atau dari siapa? Karena begini, kalau misalnya PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa itu anggarannya jelas dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi kita tidak perlu memikirkan mengenai masalah anggaran. Tapi kalau misalnya BOP ini kan anggaran itu kan nggak mudah gitu ya, nggak murah. Karena apa? Kita sudah misalnya jadi mengiur atau mengeluarkan uang 1 miliar dolar Amerika Serikat meskipun itu untuk Gaza, rekonstruksi Gaza, ditambah lagi nanti anggaran untuk para prajurit kita yang jumlahnya 8.000 itu kan besar. Mereka harus ada di sana untuk berapa lama, ya, apa misi mereka dan lain sebagainya. Jadi ini juga harus harus apa clear gitu ya, menurut saya harus jelas pada saat Bapak Presiden bertemu dengan Presiden Trump.
Ya, jadi seperti itu. Dan ini kemudian yang terakhir tentu harus dikomunikasikan ke publik Indonesia, ke rakyat Indonesia agar jangan sampai rakyat mempunyai penafsiran sendiri dan lain sebagainya. Ya sudahlah, transparan aja. Jangan sampai rakyat akhirnya taunya tuh dari media Israel gitu ya. Saya terus terang taunya juga dari media Israel tentang eh, apa piagam BOP atau misalnya rencana Indonesia akan mengirim pasukan dan lain sebagainya. Jadi ini kalau menurut saya pemerintah harus lebih open, lebih terbuka. Karena at the end of the day, kalau misalnya ada uang yang keluar dari pemerintah Indonesia itu kan dari APBN. Dan kalau dari APBN tuh ya uang dari rakyat juga seperti itu. Baik, tadi Prof. Hikmah sempat menyinggung begitu ya soal harus ada mandat yang jelas begitu terkait pengiriman TNI ke Gaza. Kemudian Prof, bagaimana legitimasi hukum internasional begitu ya jika prajurit TNI ini dikirim ke Gaza? Apakah memang harus berada di bawah mandat PBB? Kalau memang tanpa mandat resmi PBB, apakah ini pengiriman pasukan ini juga bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional, Prof? Jadi gini, kalau misalnya BOP pengiriman Mhm, ini menurut saya jelas tidak berada di bawah mandat PBB karena juga mhm, eh, BOP yang dibuat oleh Trump ini kan tidak berkorelasi dengan resolusi 2803 yang memang mengamanahkan agar dibentuknya BOP dan ISF, International mhm, Stabilization Force ini pasukan. Jadi ini di luar. Jadi kalau misalnya di luar, apakah itu melanggar hukum internasional? Jawabannya juga tidak. Karena mhm, begini, dulu itu pernah ketika Presiden Bush Junior akan menyerang Irak, itu dia tidak mendapatkan mandat atau resolusi dari Dewan Keamanan PBB karena diveto oleh Prancis. Nah, pada saat itu beliau membentuk yang namanya Coalition of the Willing. Jadi koalisi dari negara-negara yang bersedia untuk ikut Amerika Serikat dan itu ada banyak lah. Nah, itu terus kemudian melakukan serangan ke Irak. Nah, pertanyaannya apakah melanggar? Tidak juga melanggar karena tidak harus ada di dalam mandat PBB. Hanya saja kalau misalnya dalam mandat PBB itu mandatnya jelas. Ya, biasanya untuk peacekeeping operation. Yang mhm, kedua, ada istilahnya rule of engagement. Rule of engagement ini aturan-aturan yang berlaku ketika peacekeeping uh, soldiers ini berhadapan dengan uh, tentara-tentara yang sedang bertikai. Itu seperti apa dan sebagainya. Nah, kalau misalnya di BOP, saya khawatir ketentuan tentang rule of engagement juga nggak ada karena ini juga baru dan membuat itu juga butuh waktu begitu ya. Nah, belum lagi setelah dibuat kan harus dipahami oleh para pasukan kita sehingga pasukan kita dan pasukan dari negara lain bisa paham apa yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan. Jadi seperti itu Nanda. Jadi ya. kalau ilegal tidak ilegal bisa saja menurut hukum internasional, tetapi rules of engagement-nya ini yang harus tentu ada. Jangan sampai prajurit kita berangkat ke sana tidak tahu rules of engagement-nya, nanti malah jadi terlibat dalam peperangan di sana. Seperti itu. Baik, kemudian Prof ini juga menjadi sorotan publik begitu ya terkait pengiriman TNI ke Gaza saat Israel ini sudah resmi bergabung dalam BOP bentukan Presiden Donald Trump, sementara Palestina sendiri ini tidak diajak gabung dalam organisasi tersebut. Bagaimana Prof Hikmah melihat hal ini? Apakah ini juga akan mempengaruhi hubungan Indonesia begitu dengan Palestina? Dan apakah ini nantinya Pak Presiden Prabowo Subianto begitu ya dalam rapat perdana tanggal 19 Februari ini perlu untuk membicarakan soal keanggotaan dari Palestina bergabung dalam Board of Peace ini, Prof Hikmah? Jadi gini, yang kita tahu bahwa memang Israel baru saja menandatangani piagam BOP. Nah, Mhm, kenapa tidak dilakukannya pada waktu di Davos? mhm, Eh, yang saya baca dari berbagai media adalah karena kekhawatiran dari Perdana Menteri Netanyahu, eh, dia dibawa ke pengadilan Mahkamah Kejahatan Internasional. Karena kan ada surat penangkapan dan Swiss itu di mana Davos itu berada, itu adalah anggota dari Uni Eropa. Jadi ada mhm. kekhawatiran seperti itu. Sehingga eh, Perdana Menteri Netanyahu baru menandatangani kemarin. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dengan masuknya Perdana Menteri Netanyahu, kita harus paham bahwa Netanyahu sudah menyampaikan beberapa minggu yang lalu bahwa jangan pernah bermimpi ada
negara Palestina merdeka di Gaza. Dan kemudian kalau mau ada rekonstruksi di Gaza, tentu di bawah kewenangan dari Israel, itu Hamas ini yang sudah saya sampaikan bahwa perlucutan senjata itu tidak boleh oleh pasukan dari Turki dan dari Qatar. Itu syarat yang ditentukan oleh Perdana Menteri Netanyahu. Nah, dengan masuknya Israel di dalam BOP, tentu itu yang akan dibawa terus oleh Netanyahu. Jadi posisi Netanyahu itu adalah tidak akan ada negara Palestina merdeka di Gaza. Nah, itu pendirian Netanyahu. Nah, sementara Palestina ini kan nggak diundang. Menurut saya kan sebenarnya dua pihak yang berkonflik harusnya ada dalam posisi yang sejajar. Mhm. Tetapi Palestina tidak diundang. Nah, tapi kan kalau misalnya menurut beliau-beliau yang habis bertemu dengan Bapak Presiden, yang mantan Menteri Luar Negeri, Wakil Menteri Luar Negeri mengatakan bahwa suara Palestina itu dititipkan ke kita, pemerintah Indonesia. Tapi saya juga pertanyakan, kapan mandat itu diberikan kepada Indonesia? Siapa di Palestina yang memberikan mandat itu? Mhm. Karena kita tahu di Palestina itu ada faksi-faksi. Paling besar itu kan faksi antara Fatah dengan faksi dari Hamas. Siapa yang memberikan itu? Dan itu harus clear. Dan kita juga harus tahu betul apa yang diinginkan. Karena kalau misalnya kita sebagai kuasa dari Palestina, eh, Palestina sebagai prinsipal kan kita harus tahu posisinya apa, maunya gimana dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau nggak ada itu, ya sulit kita juga meraba-raba. Nah, oleh karena itu dengan kehadiran Israel dalam BOP itu menjadi problematik lah ya untuk perdamaian, bahkan untuk pendirian dari negara Palestina yang sebenarnya di dalam resolusi Dewan Keamanan PBB itu di lampiran itu ada 20 poin proposal Trump di mana poin 19 itu jelas bahwa kalau nanti kondusif maka rakyat Palestina akan diberikan hak untuk menentukan nasib sendiri. Nah, tapi kalau yang di BOP sekarang nggak ada. Bahkan BOP itu juga nggak cerita tentang Gaza, itu cuman cerita tentang wilayah-wilayah yang terdampak oleh konflik. Nah, ini kan jadi permasalahan nih. Jadi memang dua hal yang berbeda. Nah, itu. Dan yang saya ingin berpesan di sini juga ya, ketika Bapak Presiden nanti tanggal 19 Februari datang ke Amerika Serikat, ya pastilah beliau itu tidak mungkin menghindar untuk bersalaman dengan Netanyahu. Tetapi saya berharap bahwa beliau ketika memberikan salaman itu mukanya memang jangan kemudian kayak sangat bersahabat karena itu tidak baik untuk di mata publik Indonesia karena publik itu seolah-olah akan nantinya menuduh Bapak Presiden seolah-olah sudah berkongsi dengan pihak Israel dan itu tentu akan ditentang oleh rakyat kita seperti itu. Baik, kemudian Prof tadi juga sudah sempat dibahas di awal begitu ya, bahwa Hamas ini juga sudah menyoroti pengiriman prajurit TNI ke Gaza begitu. Bahkan Hamas juga kabarnya ini sudah mengklaim sudah berkomunikasi langsung dengan Indonesia dan mewanti-wanti soal pengiriman prajurit TNI. Ada yang mengatakan bahwa Hamas ini meminta agar prajurit TNI tidak masuk ke Gaza namun hanya sebatas sampai perbatasan. Bagaimana kemudian Prof Hikmah melihat hal ini, Prof? Ya tentu itu kita harus dengar dan kita harus Hmm. pahami. Dan kalau misalnya itulah yang harus kita disampaikan oleh Bapak Presiden ketika pada pertemuan BOP tanggal 19 Februari. Karena itu kan tadi dikatakan bahwa suara Palestina dititipkan ke Indonesia. Mhm. Mungkin itu yang diinginkan oleh Palestina dan itulah yang harus diperjuangkan oleh Bapak Presiden dan tidak boleh Bapak Presiden kemudian mundur karena eh, apa namanya itu merupakan amanah yang diharapkan Indonesia bisa menyuarakan seperti itu. Baik, dari Prof. Hikmah sendiri melihat bagaimana ini kekuatan begitu dari Presiden Prabowo Subianto yang nantinya akan menyuarakan dari suara Palestina ini di dalam rapat perdana yang akan diadakan 19 Februari tersebut, Prof. Ya, saya sih berharap bahwa Pak Presiden dengan confidence yang tinggi, dengan Mhm. tidak punya masalah bahasa ya, bahasa Inggris, kan beliau bisa menyampaikan dengan bebas gitu ya.
lalu kemudian dengan kehangatan hubungan presiden dengan Presiden Trump dan mungkin tokoh-tokoh yang ada di sana, beliau bisa tegas menyuarakan apa yang bagus untuk Palestina. Dan yang jadi harapan itu adalah kan eh, kemarin-kemarin ini dari yang diundang oleh Bapak Presiden mengatakan bahwa kita harus berbuat sesuatu. Jangan sampai kita cuma di pinggiran ini cuma teriak-teriak soal Hmm. Palestina merdeka, tapi kita tidak terlibat langsung. Nah, ini kan sekarang terlibat langsung nih. Nah, terlibat langsung itu diundang di BOP, ya tentu Bapak Presiden harus tegas mengatakan bahwa eh, kita di BOP Indonesia kita mau menyumbang pasukan ke ISF, tapi kita minta suatu hari nanti bahwa rakyat Palestina bisa mendapatkan hak untuk menentukan nasib sendiri dan kemudian menjadi merdeka. Jadi two state solution. Ini untuk mengcounter apa yang dikendaki oleh Perdana Menteri Netanyahu bahwa tidak boleh ini, tidak boleh itu, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Presiden kita harap bahwa beliau keras, tapi kalau misalnya kekerasan beliau lalu kemudian ditanggapi oleh Trump secara negatif, ya Hmm. mungkin sudah waktunya memang kita harus keluar dari BOP itu. Baik, kemudian Prof. Hikmah, dengan pengiriman prajurit TNI ke Gaza ini, apakah ini juga bisa menjadi potensi Israel mengurangi serangan ke wilayah Palestina ini? Dan kemudian, ketika Israel sudah bergabung dengan Board of Peace, namun kita tidak bisa menjamin juga begitu ya bahwa Israel tidak akan menyerang Gaza. Terbukti kemarin juga Israel melakukan serangan ke Gaza hingga 31 orang tewas. Lantas kemudian bagaimana nantinya jika memang Israel ini kemudian masih menyerang Gaza, bagaimana nasib prajurit TNI yang sudah berada di sana? Apakah pemerintah Indonesia ini perlu menarik kembali prajurit TNI, Prof? Ya tentu ini yang saya katakan tadi, Hmm. kekhawatiran saya bahwa kita sebenarnya kalau misalnya mau melakukan peacekeeping operation, kalau katakanlah itu mandatnya, tentu kan konflik itu harus sudah reda dulu. Konflik Mhm. itu tidak sudah terjadi itu gencatan senjata. Nah, tapi kalau misalnya tetap ada serangan-serangan, itu yang akan membahayakan para pasukan kita. Dan pasukan ketika menghadapi serangan itu bagaimana harus bersikap. Sementara rule of engagement-nya itu mungkin masih belum ada. Nah, ini yang harus menjadi pemikiran dari para petinggi TNI ya supaya sekali lagi tentara kita tidak menjadi korban. Tapi kedua, kalau misalnya tadi seperti yang disampaikan bahwa Hamas menghendaki pasukan kita ada di pinggiran Mhm. perbatasan katakanlah, artinya tidak di tengah. Kalau misalnya itu yang dikendaki dan Israel terus menyerang di jantung-jantung kota atau di tengah-tengah lah begitu ya, Mhm. memang bagi prajurit kita lebih aman gitu ya, lebih aman. Jadi kita tidak terlibat dalam sengketa itu. Mungkin ini juga yang dikhawatirkan oleh Hamas bahwa Mhm. kalau misalnya kita berada di tengah-tengah bukan di pinggiran, itu kita bisa saja terlibat dalam peperangan dan tentu itu akan membahayakan para prajurit kita. Karena sekali lagi kita mengirim pasukan bukan untuk berperang, ya. Para prajurit itu akan mempertaruhkan nyawanya apabila negara Republik Indonesia yang diserang. Mhm. Tetapi prajurit kita tidak seharusnya mempertaruhkan nyawanya apabila di luar negeri mereka kemudian harus mempertahankan sesuatu dan kemudian diserang gitu ya, mempertahankan sesuatu ini ya, ya mungkin aja permintaan dari BOP atau permintaan Israel melalui BOP. Nah itu yang saya tidak kendaki. Kemudian, Prof, keterlibatan Indonesia dalam pengiriman pasukan ke Gaza ini juga dinilai syarat risiko begitu. Lantas seperti apa yang konsekuensi yang kemungkinan akan diterima Indonesia selain memang keselamatan dari prajurit TNI yang ada di Gaza sendiri, Prof? Ya sebenarnya gini, kalau misalnya yang dikirim itu korps medis gitu ya, Mhm. mungkin itu akan lebih aman gitu ya karena mereka biasanya menggunakan tanda-tanda bahwa mereka medis yang tidak boleh Mhm. diserang. Meskipun kadang-kadang Israel juga tidak mengindahkan hukum internasional, jadi tetap juga menyerang gitu ya. Mhm. Satu itu. Yang kedua, nah ini yang masalah Zeni ini. Karena kalau Zeni ini kan tugasnya adalah
membangun ya tempat sementara dan lain sebagainya. Nah, ini yang jangan sampai mereka juga ada di tengah-tengah gitu ya. Pertanyaannya mereka akan membangun apa? Apakah membangun rumah sakit sementara? Tapi kan kalau membangun rumah sakit sementara tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama gitu ya. Nah, makanya ini yang saya belum bisa menjelaskan karena mandatnya itu juga tidak jelas, masih belum belum tahu kita, ya. Yang pasti adalah dengan pengiriman medis dengan ZENI itu harapannya adalah eh, karena ini bukan satuan tempur, satuan yang di depan begitu ya, tapi satuan perbantuan, jadi mungkin agak lebih aman. Cuman tinggal nanti penempatannya ada di mana. Ini juga menjadi hal yang sangat penting. Baik, kemudian untuk Indonesia begitu yang bergabung ataupun mengirim prajurit TNI ke Gaza, apakah ini akan mempengaruhi posisi Indonesia, Prof, dalam diplomasi Timur Tengah? Dengan bagaimana kemudian dampak hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat yang memiliki posisi berbeda soal konflik Gaza ini, Prof? eh Menurut saya sih nggak ada ya. Kalau Hmm. menurut terkait dengan masalah diplomasi ini Mhm. tidak terlalu kita khawatirkan lah. Ini karena kan eh, kedaulatan Indonesia memutuskan untuk mau atau tidak mau bergabung gitu ya. Dan negara-negara lain saya yakin akan menghormati apapun keputusan dari Indonesia seperti itu. Baik, terakhir Prof, mungkin sebagai closing statement dari Prof Hikmah, apakah ada pesan-pesan begitu atau poin-poin yang memang perlu diwaspadai oleh pemerintah dan Presiden Prabowo sendiri soal keputusan pengiriman TNI ke Gaza ini, Prof? Yang pasti adalah Bapak Presiden harus tahu betul apa yang menjadi mandat dari BOP kepada ISF ini, di mana pasukan kita akan berada. Karena bagi para prajurit, mandat itu penting. Ya, kalau misalnya dalam suatu peperangan tugasnya adalah untuk menurunkan bendera lawan, pasti akan dilakukan. Hmm. Ya, tapi harus jelas, jangan sampai kalau tidak jelas kita sudah kirim, nanti pasukan itu bingung dia mau ngapain dan apa yang harus dia lakukan. Nah, ini jadi mandat itu harus jelas, kemudian juga tadi jangka waktu dan anggaran itu harus jelas. Karena jangan sampai nanti karena kita ada di sana terus anggaran dibutuhkan dan sampai besar sekali ya. Nah, jadi itu satu. Yang kedua adalah bagi publik kita tentu harus sabar. Kenapa? Karena memang kita sudah menjadi anggota dari BOP dan Bapak Presiden sepertinya sudah akan memutuskan bahwa kita akan mengirim pasukan. Ya, tentu kita setidak sukanya kita ya itu sudah keputusan dari pemerintah. Ya, kita harus hormati. Nah, tinggal kita harus bersabar. Harapan kita bahwa apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden itu sudah sesuai dengan rencana dan tidak berpengaruh pada politik luar negeri kita yang bebas aktif, tidak juga mencederai keadilan, rasa kemanusiaan dari rakyat Indonesia terhadap rakyat Palestina, ya. Tapi kalau misalnya memang sudah terlihat bahwa ada tanda-tanda tidak ada keberhasilan, sebaiknya Bapak Presiden juga harus tegas eh, untuk mundur dari Board of Peace karena itu masih terbuka. Saya rasa itu sih. Baik, terima kasih Prof Hikmah atas waktu dan kesempatannya. Dan tentu kita berharap begitu ya Indonesia benar-benar bisa berperan dalam Board of Peace hingga perdamaian antara Gaza dan Israel. Sekali lagi terima kasih Prof Hikmah, semoga kita bisa berbincang di lain kesempatan. Terima kasih Maria, sehat selalu. Dan terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah membersamai kami di Tribun News on Focus hari ini. Di akhir kata, saya Mariana dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.